Halo Blackpink Mania, apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya akan cukup serius dengan kembali mereview film horor karena saya merasa was-was apabila Anda kurang mendapat asupan misteri dalam tubuh Anda, jantung Anda. Bisa saya tidak berdegup sekencang biasanya, aliran darah Anda menjadi lelet, hati Anda menjadi layu, dan Anda pun akan menjadi pribadi yang sangat letoy. Maka dari itu, hari ini saya akan mereview film yang cukup sakit berjudul To Begins Freehold, di mana film ini berhasil membuat saya merasa jijik dan berpikir film apa ini sebenarnya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi karena saya pengen boker, mari bersama saya Charles Indohoy, kita ikuti alur cerita film To Begins. Film akan berfokus di sebuah kamar apartemen yang ditinggali oleh seorang pria bernama Hussein. Ini orangnya lagi modal. Seperti orang normal pada umumnya, Hussein melakukan aktivitas sehari-hari beliau seperti mandi dan makan, lalu beliau pun bersiap untuk pergi bekerja. Singkat cerita, beliau bekerja sebagai agen properti di sebuah perusahaan real estate, dan beliau merupakan pekerja yang cukup sukses di bidang tersebut. Tetapi yang Hussein tidak sadari ternyata terdapat seorang pria kurus krempeng yang sangat aneh dan berpostur lunak, di mana selama ini orang itu secara diam-diam tinggal di dalam apartemen tersebut. Saat Hussein tidak ada di apartemennya, orang itu akan muncul dari tempat persembunyiannya, di mana dia mulai membersihkan tubuhnya menggunakan lap muka milik Hussein, menyikat giginya menggunakan sikat gigi yang Hussein pakai, dan juga makan makanan yang ada di dapur milik Hussein. Entah siapa dia dan motivasi apa yang dia punya, yang pasti hal itu sangat menggelehkan. Malamnya saat Hussein telah pulang dan beliau pun beristirahat, si orang aneh ini kembali muncul dari tempat persembunyiannya dan mengganti alarm di jam waker milik Hussein. Dan karena hal itu esoknya Hussein pun telat bangun dan beliau pun harus terburu-buru untuk pergi bekerja. Setelah Hussein pergi bekerja, si orang aneh ini mulai berani untuk lebih gila, seperti mengisi stok susu di kulkas milik Hussein dengan air keran, mengotori dapur Hussein, mengganti catatan pengingat milik Hussein, menghisap sisa puntung rokok, dan juga menggunakan pakaian yang Hussein miliki. Lalu malamnya saat Hussein kembali pulang, beliau melihat bahwa dapurnya terlihat seperti habis tawuran, dan beliau pun menyempatkan diri untuk bersih-bersih. Setelah selesai, Hussein pun kembali tidur. Dan yes, orang aneh itu kembali muncul dan dirasa belum puas, dia pun membuka dompet milik Hussein, lalu mengambil kartu kreditnya, dan mencatat nomor yang tertera di kartu kredit tersebut. Esoknya saat Hussein bangun, beliau dikejutkan oleh pacarnya yang marah-marah lewat telepon. Pacarnya marah mengapa Hussein telat menjemputnya di stasiun, padahal Hussein telah berjanji akan menjemputnya tepat waktu. Hal itu dikarenakan yang tadi sebelumnya kita lihat bahwa si orang aneh itu mengganti catatan pengingat milik Hussein. Hussein pun langsung bergegas menuju ke stasiun. Lalu setelahnya si orang aneh itu kembali melakukan sesuatu yang lebih gila, di mana dia kumur-kumur menggunakan obat kumur milik Hussein dan memuntahkan bekas kumurannya itu kembali ke botol milik Hussein. Dia pun menggunakan sempak milik Hussein lalu membuang sempak bekas miliknya sendiri ke bawah ranjang Hussein. Tidak lama kemudian, Hussein dan pacarnya yang bernama Mel pulang dan mereka dikejutkan dengan dua burung merpati yang sedang berterbangan di kamar apartemennya. Setelah Hussein mengusir burung tersebut, Mel melihat kalau di apartemen Hussein sama sekali tidak ada stok makanan, yang akhirnya membuat beliau pergi berbelanja bahan makanan untuk makan malam mereka. Setelahnya saat Mel habis mandi, si orang aneh itu kembali melihat Mel dari tempat persembunyiannya dengan tatapan yang sangat sinis. Di sini kita bisa melihat kalau si orang aneh itu mengukir sesuatu di tembok tempat persembunyiannya yang menandakan sudah berapa hari dia tinggal di apartemen tersebut. Esoknya setelah Hussein dan Mel pergi dari apartemen untuk dating, si orang aneh ini kembali muncul dan masak bahan-bahan makanan yang kemarin Mel beli. Dan setelah makan, si orang aneh ini kembali melakukan aktivitas debusnya seperti membuang berlian Hussein ke toilet, menggunting dasi kerja milik Hussein, dan memasukkan cairan pelantai ke sabun mandi milik Hussein. Belum merasa puas, dia pun meludah di obat kumur milik Hussein, dan terakhir, dia membuang ingus di pakaian dalam milik Mel. Setelah beberapa hari, Hussein mulai merasa gatal-gatal di sekujur tubuhnya dan menceritakan hal itu kepada Mel, dan Mel berpikir mungkin Hussein akan terkena flu. Lalu saat mereka kembali ingin pergi, Hussein mencari berlian yang hilang dan mulai bertanya kepada Mel dengan penuh kecurigaan.
Mel bersumpah bahwa dia tidak tahu menahu mengenai berlian yang dimiliki oleh Hussein dan disinilah keretakan dalam hubungan mereka mulai terjadi. Shut up, man. Kian hari pertengkaran di antara mereka semakin memanas, di mana suatu hari Mel menemukan cairan lengket di pakaian dalamnya, yang beliau kira Hussein menggunakan pakaian dalam Mel untuk melakukan senam wadidaw-wadidu. That's why you can't get it up in it, because you like dick. Dan malamnya masih dirasa belum puas, si orang aneh ini kembali muncul saat Hussein dan Mel sedang tertidur, di mana si orang aneh itu tiba-tiba buang hajat dan meninggalkan toilet dalam kondisi tidak disiram. Lalu tentu saja besok paginya Mel menemukan kotoran sebesar-besar bagong itu yang langsung membuat Mel merasa jijik dan menuduh Hussein adalah orang yang sangat jorok. Hussein yang tidak terima hal itu pun langsung mengatakan bahwa Mel lah orang yang tidak menyiram kotorannya. Fitnah-fitnahan tentang boker itu pun saling terjadi di antara mereka yang akhirnya pertengkaran itu semakin besar sebesar kotoran tadi hingga Mel memutuskan hubungan mereka berdua. Setelah kepergian Mel dari apartemen tersebut, si orang aneh ini tetap merasa belum puas, di mana sekarang dia kembali melakukan aksinya, yang dimulai dengan menaruh alat-alat makan Hussein di toilet, lalu mengencinginya, dan menaruhnya kembali di raknya semula. Dia pun menaruh kuku kakinya di bantal tidur milik Hussein, dan menyikat lubang tempurnya menggunakan sikat gigi milik Hussein. Suatu hari setelah si Hussein pulang bekerja, beliau merasa badannya semakin tidak enak yang akhirnya beliau pun membuat semacam minuman hangat dan bersiap untuk tidur. Tetapi sesaat sebelum beliau tidur, beliau menemukan ada sebuah kuku busuk di bawah bantalnya yang seketika itu beliau langsung menjelek-jelekan Mel. Man. What the fuck is that? Dan seperti biasa si orang aneh ini kembali keluar dari tempat persembunyiannya, tetapi tiba-tiba Hussein terbangun dan pergi ke dapur untuk menambah air panas di minumannya. Seketika itu pun si orang aneh itu langsung bergegas untuk bersembunyi. Lalu dirasa Hussein telah benar-benar tidur, si orang aneh ini mengambil handphone milik Hussein dan mengganti seluruh pengingat jadwal meeting di HP tersebut. Dia pun memfoto kemaluannya menggunakan HP milik Hussein. Singkat cerita, esok paginya Hussein langsung muntah-muntah saat beliau terbangun dan di tengah sakitnya, tiba-tiba datang sebuah kulkas yang dibeli atas nama Hussein menggunakan kartu kreditnya. Hussein pun kebingungan karena beliau tidak pernah membeli kulkas itu, tetapi si kurir tidak peduli akan hal itu. Sialnya lagi, Hussein mendapat telepon dari kantornya yang bertanya mengapa beliau tidak menghadiri rapat yang sangat penting pada hari ini, dan beliau pun mendapat teguran keras dari bosnya. Talking about? I sent you the full schedule yesterday. Kesialan demi kesialan terus berdatangan kepada Hussein, di mana sekarang bosnya datang ke apartemennya dan langsung memecat Hussein tepat di depan pintu kamar apartemennya. Hussein dipecat karena tidak menghadiri rapat penting tanpa memberikan kabar sebelumnya, dan juga menuduh Hussein telah mengirim foto kemaluannya kepada bosnya. Walaupun Hussein membela diri itu bukanlah foto kemaluannya karena beliau percaya diri kemaluannya lebih besar, tetapi bosnya tidak percaya karena foto itu dikirim lewat email milik Hussein. You're fired. Kecurigaan pun muncul dalam pikiran Hussein dan beliau pun langsung memeriksa semua ruangan di apartemennya, tapi tetap saja beliau tidak menemukan apapun. Beliau pun memanggil ahli kunci untuk mengganti seluruh lubang kunci di pintu kamar apartemennya tersebut. New lock, bolts, and chain. Dan setelah kejadian itu, kehidupan Hussein sekarang menjadi tak terarah, di mana sekarang beliau menjadi orang yang super duper malas. Beliau hanya mengkonsumsi makanan junk food dan memindahkan TV dari ruang tamu ke kamar tidurnya agar beliau bisa gogoleran terus tanpa henti. Tetapi hal itu membuat si orang aneh ini merasa kesal karena Hussein yang jarang keluar rumah, otomatis membuat si orang aneh ini juga tidak bisa beraktivitas secara lebih bebas. Singkat cerita, suatu hari saat Hussein tengah menonton, beliau tidak sengaja menjatuhkan remote TV-nya, dan saat ingin mengambilnya, beliau tidak sengaja menyentuh muka si orang aneh itu. Si orang aneh itu langsung muncul dan marah-marah lalu menyuruh Hussein untuk diam. Orang aneh itu memberitahu bahwa dirinya bernama Orlan, di mana beliau merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Hussein dulu, sampai-sampai Orlan harus kehilangan keluarganya. Tujuan Orlan melakukan hal aneh selama ini adalah beliau ingin membalaskan dendamnya kepada Hussein atas perbuatan liciknya dulu. Hussein pun mengatakan bahwa perbuatan itu beliau lakukan atas perintah atasannya. I was just doing my job. Hey, no, come on. Lalu Shin akan memperlihatkan Orlan yang sedang membersihkan dirinya dan juga merapikan apartemen itu. Orlan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi pribadi baru yang lebih baik. Lalu kita akan diperlihatkan sebuah kulkas yang di atasnya terdapat dua merpati yang sedang makan, di mana di dalam kulkas tersebut terdapat Hussein yang sedang minta tolong.
Dan film pun selesai. Menurut saya film ini sangat absurd, tetapi yang lebih absurd lagi adalah genre film ini, yaitu komedi horor, yang membuat saya berpikir keras di mana letak lucunya film ini. Atau bisa saya level komedi saya yang udah terlalu receh karena sering nonton kontennya si Tai Lalat. Kalau dari alur ceritanya sih menurut saya memang ada beberapa adegan yang pasti mengganggu emosi kita semua, karena saya yakin kita semua ini orang-orang yang sangat bersih. Nggak mungkin lah kita pernah pakai sempak buat 2 hari dengan cara sempaknya dibolak-balik, atau makan makanan yang udah jatuh dan kita masih ngomong belum 5 menit. Padahal jatuhnya di lantai toilet umum SPBU. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah terhadap teman Anda yang suka datang ke kos atau rumah Anda tanpa izin dan hanya untuk sekedar makan atau numpang wifi, karena bisa saja sekalinya dia merasa keenakan telah memanfaatkan Anda, dia akan membuat tempat persembunyian di kamar Anda, atau bisa saja sekarang diam-diam teman Anda lagi menonton video ini bersama-sama dengan Anda tanpa sepengetahuan Anda. Ngomong apa ya Anda? Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau membagikan informasi yang saya dapat dari sebuah reality show di Amerika berjudul Do You Know What I Know yang baru beberapa hari kemarin saya tonton. Jadi mereka tuh kayak acara yang berfokus menemukan hal yang aneh di tubuh manusia. Terus kemarin pas saya nonton tuh, saya melihat semacam body hack yang bikin bener-bener saya terkejut dan bener-bener mind blowing. Jadi kita tuh sebagai manusia sebenarnya bisa masuk ke dunia lucid dream untuk beberapa detik ya. Tapi nggak berbahaya, bener-bener nggak berbahaya karena udah dicoba banyak orang. Dan saya sendiri juga udah nyoba dan bener-bener ngakak, bener-bener bisa inget mimpi-mimpi kita pas masih kecil. Jadi tuh caranya coba Anda pegang di sekitar bagian tenggorokan Anda, di bagian jakun tepatnya, terus agak pencet-pencet dikit. Cobain deh, cobain dulu. Nggak berbahaya, pasti saya jamin. Udah saya coba juga. Coba pencet dikit, abis itu coba Anda lirik atas dan lirik bawah kayak senam mata, ngerti kan maksudnya? Nah, lakuin itu barengan, jadi pencet-pencet tenggorokan Anda sambil lirik atas, lirik bawah, cobain deh, pasti Anda terkejut, bener-bener ngakak saya juga. Cobain udah? Cobain, gimana? Sekian video saya pada hari ini dan saya Charles Indohoy bersama seluruh orang gila yang sedang menjuling-julingkan matanya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya kalau masih ada yang menonton.